Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberi kesehatan selalu ya di masa pandemi seperti ini. Jangan lupa tetap stay safe. Kita dari kelompok 4 Break 7 Habit akan mengupas total dengan tema kita hari ini, yaitu produktif di era pandemi dengan mengasah skill atau gergaji. Untuk beberapa menit ke depan, kita bakal nemenin kalian. Let's use dan jangan bosen ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang. Udah sayang, jangan ditinggalin ya. Perkenalkan, nama saya Reva Nadila Putri dari program studi akuntansi angkatan 57 kelas 1B. Di sini saya dipercaya sebagai moderator dan juga saya akan mengundang dua narasumber yang pastinya akan menambah pengetahuan kalian. Mau tahu siapa aja? Yuk kita panggilin aja Anissa Salsa Fitri dan Yuliana Putri Rahayu. Hai semua, perkenalkan nama saya Anissa Salsa Fitri dari kelas akuntansi A1 Praktikum 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya produktif di masa pandemi dengan mengasah skill atau gergaji. Di sini saya akan menjelaskannya bersama dengan rekan saya. Hai semua, kenalkan saya Yuliana Putri Rahayu dari kelas C1. Di sini saya juga akan menjelaskan berbagai hal tentang mengasah gergaji loh. Oke, perkenalan udah, jangan lupa disayang ya. Kita lanjut. Coba yuk kita tanya sama narasumber kita di sini, gimana sih mereka melakukan hal produktif di masa pandemi dengan mengasah gergaji. Kita tahu kan kalau mengasah gergaji itu merupakan salah satu bagian dari 7 Habit, yaitu di mana kita meluangkan waktu kita untuk meningkatkan kemampuan dan menggali potensi yang ada di diri kita masing-masing. Nah, di masa pandemi ini, pasti kita semua kayak merasa mager aja gitu untuk melakukan hal-hal produktif di samping tugas kuliah yang lumayan banyak. Tapi teman-teman semua udah pada tahu belum kalau misalkan COVID di Indonesia itu udah mewabah sampai 16.000 korban jiwa dan dinyatakan 500.000 orang positif loh. Jadi kita juga harus stay safe dan sebisa mungkin di rumah aja untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Kemarin kita sempat belajar loh tentang 7 Habit. Langsung aja yuk kita tanya sama narasumber kita. Gimana nih kabar kalian di masa pandemi ini? Hal apa aja sih yang kalian pelajari selama pembelajaran 7 Habit, terutama di dalam hal mengasah gergaji ini? Alhamdulillah, kabarku baik-baik saja selama kita selalu tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang membuat banyak perubahan nih dalam kehidupan sehari-hari, terutama dari hal kecil nih, seperti apa? Mau tahu seperti melakukan sesuatu dengan kegiatan tepat waktu, membuat diri saya menjadi lebih seseorang yang dapat menghargai waktu. Dengan begitu, rasa kemalasan saya pun dalam mengerjakan sesuatu menjadi hilang sedikit demi sedikit karena saya menerapkan 7 Habits di dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjadi pribadi yang proaktif, menetapkan target yang jelas di awal, mengerjakan sesuatu sesuai prioritas, selalu memikirkan cara yang saling menguntungkan, berusaha memahami lebih dahulu baru dimengerti, terutama dalam hal mengasah gergaji. Sehingga saya menjadi lebih intens dalam kegiatan yang positif. Dengan begitu diri saya menjadi lebih produktif karena dengan kita melakukan suatu hal dengan sedikit demi sedikit menjadikan diri saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Bener banget nih apa yang dikatakan Anissa, itu semua terjadi pada diri saya juga, terutama dari segi manajemen waktu, yang dimana sekarang aku memprioritaskan kegiatan yang lebih penting dulu sebelum kegiatan lainnya kayak ngerjain tugas nih. Jadi kalau aku sekarang tidak ada namanya mepet deadline loh. Hal ini membuat diri saya berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya setelah mempelajari dan menerapkan 7 Habits di kehidupan sehari-hari saya. Oh, jadi gitu. Terus saya mau tanya juga, kenapa sih menurut kalian mengasah gergaji itu penting? Hal apa yang membuat kalian terus-menerus menerapkan mengasah gergaji itu? Dengan kita mengasah gergaji, pastinya kita selalu memperbarui dan memperbaiki potensi diri kita sendiri, sehingga menjadi suatu hal yang penting. Sebab kalau tidak pernah diasah, pastinya potensi yang kita miliki akan berkarat, hingga pada akhirnya akan mengurangi
produktivitas diri kita sendiri. Saya selalu terus-menerus mengasah gergaji untuk meningkatkan kemampuan diri untuk mencapai kesuksesan yang ingin dicapai. Kan kalimat mengasah gergaji mempunyai arti meningkatkan dan memperbaiki kemampuan yang dimiliki kita, mengarahkan pada sebuah upaya untuk memperbarui diri secara terus-menerus dalam 4 bidang kehidupan dasar manusia, seperti fisik, sosial atau emosional, mental, dan rohani ya. Jadi, mengasah gergaji mendorong semua kebiasaan baik yang bermanfaat semakin kuat untuk dilakukan. Diharapkan nantinya tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa adanya kemanfaatan yang baru. Dengan semangat ini nih, kita bisa menjadi orang sukses yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Pentingnya 7 Habits bisa dibuktikan dari berbagai motivator yang melakukan seminarnya dengan menggunakan tema 7 Habits dan mengasah gergaji, baik secara nasional maupun internasional. Ternyata emang penting banget ya mengasah gergaji untuk kehidupan kita. Setelah mendengar apa sih pentingnya mengasah gergaji itu, dan sekarang saya ingin bertanya, kan sekarang susah ya untuk keluar rumah dengan leluasa dan bebas. Kegiatan apa sih yang kalian lakukan di masa pandemi seperti ini yang berkaitan dengan penerapan 7 Habit? Selama pandemi seperti ini, saya menjadi lebih produktif di rumah. Seperti biasanya, saya tuh menghabiskan waktu untuk membaca buku pengetahuan dan menonton film edukasi untuk memperluas wawasan saya sendiri. Juga saya rutin menjaga kesehatan tubuh dengan cara berolahraga, yang pastinya kita bisa melakukan kegiatan positif walaupun di rumah saja, dengan mengerjakan hobi dan semua hal yang menyenangkan, membantu kita juga untuk mendapatkan kesegaran dan semangat baru dalam melakukan pekerjaan di rumah. Kalau saya, saat masa pandemi ini membuat saya banyak memiliki waktu untuk belajar banyak hal yang selama ini mungkin tak sempat dilakukan, seperti membaca novel, buku-buku, dan coba mengembangkan masakan. Wah, berarti selama di rumah aja kalian itu produktif banget dong ya. Terus kalau misalkan saya boleh tanya, hobi kalian itu apa sih yang bisa kalian kembangin selama pandemi ini? Selama pandemi berlangsung lama, kita juga harus memiliki hobi nih untuk mengisi waktu luang. Nah, ada beberapa hobi yang bisa saya lakukan selama di rumah saja. Yang pertama, saya suka melukis dan merangkai bunga. Dengan memiliki hobi tersebut, tanpa saya sadari, dapat meningkatkan kemampuan kognitif diri saya sendiri selama di rumah saja. Selama di rumah pun, saya selalu belajar memainkan alat musik seperti bermain gitar yang dapat meningkatkan daya ingat saya. Yang pastinya, walaupun pandemi belum selesai, dalam melakukan hobi pun harus bisa terrealisasikan. Kalau saya, hobi yang lagi dikembangin saat masa pandemi ini lebih ke masak ya. Jadi coba-coba berbagai resep baru, terus kadang ikut bantu mama masak dan bikin cemilan. Itu hitung-hitung saya belajar dan mengisi waktu luang saat pandemi ini. Wah, cukup menarik juga ya. Berarti pandemi ini bukan alasan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang produktif dan positif. Kita juga dapat merealisasikan hobi kita seperti Anissa yang suka melukis dan merangkai bunga, dan Yuliana yang suka memasak. Sejauh ini pembahasan kita cukup menarik ya. Di sini kita belajar bahwa dengan menerapkan 7 Habit membawa banyak manfaat yang bisa didapatkan, terutama di era pandemi seperti ini. Kita bisa menjadi lebih produktif dengan belajar 7 Habit. Tentunya gak akan sia-sia, karena pembelajaran ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang akan membawa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin sampai di sini ada yang ingin disampaikan lagi? Nah, jadi banyak kan manfaat yang bisa dirasakan selama kita mau menerapkan 7 Habits ini di dalam kehidupan sehari-hari, terutama melatih diri sendiri untuk menjadi lebih produktif, lebih teratur, dan lebih bisa merencanakan tujuan ke depannya. Karena hidup tanpa tujuan
di era milenial ini adalah suatu kesalahan yang fatal. Menjadi orang tanpa arah lebih berat daripada orang yang memiliki tujuan walaupun memiliki kesibukan yang luar biasa. Kita harus belajar dari pengalaman orang-orang yang sukses yang mendahului kita, dan kita harus mengambil hikmah di setiap kejadiannya. Mungkin segitu dulu pembahasan yang saya berikan. Mari mulai sekarang kita menentukan arah hidup supaya lebih jelas kemana kita akan berlabuh. Kalau dari aku, semoga aja ya setelah ini kalian akan membaca dan mengikuti 7 Habits sambil nambah aktivitas nih di tengah pandemi, karena ini benar-benar bermanfaat loh untuk perkembangan diri kita menjadi lebih baik, mengajarkan bahwa fondasi kesuksesan didasarkan pada etika karakter. Jaga kesehatan ya semua, semoga sukses selalu. Kayaknya udah cukup banyak ya yang kita bahas tentang bagaimana cara menjadi produktif di masa pandemi ini. Jadi, pandemi ini bukan suatu hal yang dapat menghambat kita untuk meningkatkan kualitas diri kita. Semoga dengan podcast yang kita bawakan ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap stay safe dan di rumah aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.